Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kebaikan, dan saling nasihat menasihati untuk berbuat kesabaran. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walaupun itu cuma satu ayat. Tugas kita untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Karena dalam Islam tidak hanya sholat, zakat, puasa, dakwah juga kewajiban bagi orang-orang yang berilmu. Sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walau itu cuma satu ayat. Semoga video debat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang Islam. Bagaimana cara kita berdebat? Kami mohon maaf bila ada kata-kata dari non-muslim yang tidak enak didengar, kata-kata kasar, mohon maaf ya, dimaafkan. Mereka itu tidak tahu, karena mereka tidak tahu, mereka berusaha untuk berkata jujur. Seperti itu ya, kita maafkan aja. Anggap saja kita berada di periode Mekah, di mana periode Mekah Rasulullah tidak menghukum orang-orang non-muslim yang menghina dirinya. Rasulullah membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, membalas hinaan mereka dengan kebaikan. Itulah Rasulullah. Jadi saya mohon maaf bila ada kata-kata kasar dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesamaan suara, karena suara yang asli sudah kami edit, sudah kami rubah, sehingga suara yang asli sudah tidak ada. Jadi ini sudah menjadi suara samaran ya, bukan suara yang asli. Karena suara yang asli sudah kami ubah, sudah kami edit. Video ini enaknya didengar. Anggap saja HP sampean itu radio, Mas. Jadi video ini gak usah dilihat, ditaruh aja HP sampean, anggap aja radio itu didengarkan aja. Jadi bisa didengarkan sambil kerja, duduk-duduk, tidur-tidur dan sebagainya. Semoga bermanfaat video ini. Mari kita tonton video debat Islam Kristen. Semoga bermanfaat. Itulah yang ditanyakan itu. Mengapa jauh-jauh dari atas arsy Isa alaihissalam datang untuk berburu babi? Wah, ini berburu babi ini sedap ini. Tinggal persiapan bumbu. Ada pesta-pesta nanti. Pesta-pesta babi panggang. Oke, ya. Babi itulah ya. Isa alaihissalam itu sepertinya terlalu jauh-jauh. Untuk apa? Serupakan wajahnya. Hanya bisa untuk berburu babi. Mata-matakan salib. Harusnya dia suruh ya pengikut-pengikut lah, nggak usah Isa alaihissalam turun ke bumi, kan sudah banyak pengikut-pengikutnya yang bisa dikasih perintah. Tapi tidak apa-apa lah ya. Ya itulah Isa alaihissalam, memang kemampuannya begitu. Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa ketika menghidupkan orang mati dia menengadah ke atas, dia menengadah ke atas, dia menengadah ke atas? Allahku yang di surga yang memberi roti, kata Yesus. Allahku yang di surga yang memberi roti, kata Yesus. Allahku yang memberi roti yang di surga, kata Yesus. Kenapa? Kalau dia Allah, ngapain menengadah ke atas dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kalau dia Allah, ngapain dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa? Mana yang lebih dulu? Firman dulu atau Allah dulu? Berarti menurut Anda yang benar harus seperti Allah sendiri. Itulah Allah yang benar, Allah yang tidak ada. Nah, bagaimana orang bisa tahu Allah sendiri itu ada? Dia tidak menghidupkan, tidak melakukan apa-apa. Hanya Jibril yang bekerja. Nah, Jibril itu apakah ada atau tidak tahu ya? Nah, itu sangat jauh ya. Jibril sendiri belum tentu ada. Apalagi Allah suci belum tentu ada. Muhammad sendiri pun tidak jelas. Wajahnya pun tidak ada Jibril. Sehingga apakah dia pernah ada atau tidak? Tidak ada. Ya, tapi kok ada ayat-ayat sampai 23 tahun dikumpul-kumpul hanya ada sejumlah 6.696 ayat
sama dengan setara, satu hari satu ayat. Gimana itu ya? Jadi kalau Allah Yesus berkata apa itu, mengapa begitu? Lalu yang benar itu harus bagaimana? Coba jelaskan. Apakah harus seperti Allah Switi? Dia disembah, tapi belum tentu ada. Jibril pun belum tentu ada. Nah, gimana dia? Tapi ada orang yang bersembah. Nah, jadi jangan kalau Anda kan tidak hidup bersama Yesus. Anda hanya melihat mungkin apa itu peran-peran YouTube atau film atau apa lagi itu. Nah, itu kan sudah diperankan adegan. Itu berusaha semirip mungkin. Tetapi seperti itukah yang dilakukan pada saat itu? Tidak ada yang tahu karena bukan pernah melihat. Tetapi itu hanya diadegankan, diperankan oleh para artis. Nah, kalau tentang peristiwa sesungguhnya, ya hanya saksi mata yang tahu. Nah, saksi matanya pun sudah pada meninggal semua. Nah, Anda mengkritiki sekarang, ya terlambat. Harusnya Anda hidupnya di zaman Yesus. Anda berarti menyesal ya, tidak hidup zaman Yesus, sehingga Anda bisa menyaksikan langsung sendiri. Nah, Anda hidup zaman sekarang. Anda mengkomplain yang sudah berlalu selama 2000 tahun. Itu sangat lucu. Apa kamu percaya sama Yesus yang berkata, kamu tidak bisa melihat wajah Allah, kamu tidak bisa melihat wajah Allah, kamu tidak bisa melihat wajah Allah. Suaranya pun kamu tidak bisa mendengar, suara Allah pun kamu tidak bisa mendengar, suara Allah pun kamu tidak bisa mendengar. Mana yang kamu percaya? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Mana yang kamu percaya? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus yang bertentangan dengan Injil? Perkataan Paulus yang bertentangan dengan Injil. Oke, yang Anda katakan itu benar. Tidak ada dua Allah. Tetapi Anda harus melihat agama itu tidak hanya satu. Oke, di zaman Abraham, agama itu hanyalah agama Yahudi. Dan jadi Tuhan itu satu. Nah, selalu berkembang, muncul agama-agama baru. Dia selalu percaya Tuhan itu satu. Jadi masing-masing agama itu mempunyai satu Tuhan. Nah, karena agama semakin banyak, lalu apakah Allah yang disembah agama Hindu sama dengan agama yang disembah dengan agama Islam? Apakah Allah yang disembah agama Islam sama dengan yang disembah orang Kristen menurut Alkitab? Nah, masing-masing agama itu percaya Allah itu Esa, Allah itu Ehad, Allah itu yang disembahan. Tetapi agama itu tidak satu. Agama itu macam pecah-pecah. Kitabnya pun sudah berbeda. Nah, karena kitabnya yang berbeda, sehingga Tuhannya itu tidak sama. Agama Hindu itu mempunyai kitab sendiri. Agama Buddha juga mempunyai kitab sendiri. Ya, Hindu sama Buddha mungkin sama, tetapi demikian juga agama Islam mempunyai kitab sendiri. Nah, agama Kristen mempunyai kitab sendiri, dan mereka sudah mengenal Tuhannya melalui kisah kitab itu. Karena kitablah sehingga orang bisa mengenal Tuhannya, siapa Allahnya. Nah, itulah yang menjadi persoalannya ya. Bukan karena Tuhan itu banyak, ya jelas tetap Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi agama itu karena banyak, punya konsep yang masing-masing, dan tidak, sumbernya pun tidak jelas dari mana agama itu. Nah, itulah yang membuat tidak sama. Tuhannya Esa, tetapi belum tentu sama yang disembah Hindu, Buddha itu belum tentu sama yang disembah dengan agama Islam. Juga demikian, Allah itu bukannya Allah yang disembah beragama Kristen. Nah, itulah pemahamannya ya. Jadi tidak ada yang salah, stigma Tuhan yang Maha itu benar. Tetapi personnya yang berbeda, atau ya objeknya, entah apa objeknya dia. Kalau agama Hindu objeknya itu, kalau agama Islam objeknya apa, saya tidak paham itu. Tetapi objeknya lah atau personnya lah yang berbeda.
kan sebelum Jibril membacakan surat Iqra, siapa yang disembah oleh orang Arab? Ya Allah lah, Allah. Dan di Arab itu memang banyak berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu ya, banyak berhala-berhala ya. Ya Allah yang disembah. Terus itu yang sembah Allah. Kalau suku-suku yang lain ya ada lah menyembah berhala. Karena dulu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Nanti ketika Rasulullah sudah punya kekuasaan, itu dianjurkan berhala-berhala itu. Karena siapa kakekmu Muhammad? Abraham. Itu ada itu. Siapa yang membuat Ka'bah itu ada. Ya. Abraham yang membuat itu Ka'bah itu. Itu batu-batu Hajar Aswad itu. Ismail yang naruh sana. Ismail dari siapa? Dari malaikat. Ya, diberi sama malaikat. Malaikat turun bawa batu dari surga. Itu namanya batu Hajar Aswad. Itu harum itu baunya itu. Batu Hajar Aswad itu harum baunya. Makanya dicium itu baru harum itu. Ya, merindukan surga. Ya. Itu batu itu pertamanya putih, jadi hitam karena diciumi banyak orang-orang yang berdosa. Jadi hitam itu batu itu. Tapi harum, meskipun hitam tetap harum batu itu. Karena dosa-dosa orang yang menciumnya pindah ke batu itu, seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti sebelum ada agama Arab, Allah sudah ada ya. Oh, itulah berarti. Oh, begitu ya. Berarti sebelum ada agama Arab, Allah sudah ada ya. Oh, itulah berarti Allah yang mana itu. Tapi Allah SWT kan baru ada setelah Hijriyah, setelah Iqra itu. Sebelumnya kan hanya ada Allah Yahweh. Nah, kalau Allah SWT itu baru ada di setelah zaman Hijriyah lah. Kalau sebelumnya ada Allah Yahweh. Oke, berarti orang Arab sebetulnya dulu-dulunya adalah agama Yahudi juga ya, menyembah Allah Yahweh atau Allah yang Bapa, begitu ya. Ya, itu namanya pertentangan itu ya. Itu diduga ayat-ayat yang disisipkan oleh Paulus. Itu diduga Paulus yang menyisipkan. Bapak dan aku dan Bapak satu. Apanya yang satu? Visi misinya ya. Firmannya satu, perkataannya satu. Ya, aku tidak menghakimi manusia menurut kehendakku, kata Yesus. Aku menghakimi manusia menurut kehendak Allah yang mengutus aku. Nah, itunya yang satu. Keputusannya itu, sikapnya itu, pekerjaannya itu sesuai dengan perintah Allah. Itunya yang satu, ya. Tidak ada itu kata-kata Yesus, aku akan menggenapi dan Tuhan akan nampak di depan sampean, di depan kamu. Gak ada itu. Dalil seperti itu gak ada. Kamu maaf ya. Ditipu oleh Paulus, disesatkan oleh Paulus kamu, ya. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena tertulis Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Ini tertulis, Bapa lebih besar daripada aku.
Aku lebih kecil, Bapak lebih besar daripada aku. Aku lebih kecil, Bapak lebih besar daripada aku. Aku lebih kecil, ya. Bapak lebih tinggi dari aku, kata Yesus. Bapak lebih tinggi dari aku. Berarti Yesus pendek kan? Bapak lebih tinggi dari aku. Bukan aku yang baik, tapi Allah yang baik. Bukan aku yang baik, tapi Allah yang baik. Bukan aku yang baik, tapi Allah yang baik. Gimana? Kamu mau mengikuti perkataan Yesus apa mau mengikuti perkataan Paulus? Paulus itu dulu pembunuh. Dia nianya itu murid Yesus. Dibunuh itu murid Yesus sama Paulus. Paulus itu ya diduga pura-pura masuk Kristen dan mendompleng Trinitas dan merusak ajaran Yesus. Gimana? Pernah nggak Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah? Aku tidak sama dengan Allah. Allah lebih besar, Allah lebih tinggi. Allah lah yang baik, kata Yesus. Itu perkataan Yesus. Maaf, si penyesat adalah iblis. Tertulis si penyesat adalah iblis. Sebaik-baik dusta adalah iblis. Itu maaf ya, Paulus itu memutarbalikkan firman Allah. Gimana? Masih belum paham? Oh begitu ya, berarti kita pada itu yang ada imani Taurat, Zabur. Apa itu Taurat, Zabur sama apa itu Injil itu berbeda ya. Tidak ada berbeda dengan Taurat, Zabur yang ada di agama-agama sebelumnya. Nah itulah sebab Anda menjelaskan tidak ada nubuat, tidak ada ini, tidak ada itu. Berarti itu kita pandai itu Zabur yang berbeda, Taurat yang berbeda, ataupun juga Injil yang berbeda. Oh berarti pantaslah itu kalau memang berbeda itu benar. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kitab-kitab terdahulu. Oke? Kamu berkata bahwa Al-Quran berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Zabur. Memang ada yang berbeda, tapi ada yang sama. Apa yang sama dari Taurat dan Zabur dengan Al-Quran? Dia adalah Allah tidak bisa dilihat. Itu sama. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama. Allah tidak bisa dilihat. Suaranya pun kamu tidak bisa mendengar, kata Yesus. Itu sama. Yesus juga berkata, kamu tidak bisa melihat wajah Allah dan suaranya pun kamu tidak bisa. Itu sama. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama. Terus apa lagi kesamaannya? Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa. Yang kedua, puasanya sama. Orang Islam berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum Islam. Sebagaimana diwajibkan apa yang tertulis di Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu sama-sama puasanya ya. Bersunat, sama mas. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran sama-sama puasa. Sama-sama sujud. Kalau berdoa, sujud, ya. Ada sujudnya lah. Kalau Islam kan digenapi. Seperti itu, sama. Kalau mati di kain kafani, sama mas. Itu ajaran Muslim. Sama, ajaran Islam sama, seperti itu. Ya, berkorban. Ada berkorban, Abraham berkorban. Anaknya Ismail, kalau di sejarah kamu kan Ishak yang disembelih, lalu diganti dengan domba. Itu ajaran berkorban, mas. Ajaran zakat, sama. Sama mas, mengharamkan riba, bunga bank, mengharamkan membunuh, berjudi, dilarang, alkohol haram, babi haram. Nah, Ten Commandment, nah itu sama mas, sama, itu ajaran perintah Allah, sama, seperti itu. Gimana? Apakah Paulus akan menghapus hukum-hukum Taurat? Padahal Yesus bertahun-tahun mengajarkan Taurat. Lalu maaf, diduga Paulus menghapus ajaran-ajaran Taurat. Itu kalau di dalam Taurat, pembunuh harus dibunuh, darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, pembunuh dibunuh, sama. Taurat, Injil yang asli ya, maaf ya. Taurat, Injil, Zabur,
Al-Quran sama, pembunuh itu dibunuh, berzina itu dibunuh. Tertulis di Taurat, pembunuh itu dibunuh. Dalam Islam, pembunuh itu dibunuh. Berzina itu dibunuh sebagai penembus dosa. Di Taurat, pembunuh itu, berzina itu dibunuh. Di Al-Quran, berzina itu dibunuh sebagai penembus dosa besar. Ya, orang homo di Taurat dibunuh. Di Islam, orang homo dibunuh. Sama, Mas. Hukuman mati adalah berfungsi sebagai penebus dosa besar. Kamu mau percaya dengan firman Allah atau kamu mau percaya dengan perkataan Paulus yang menghapus hukum-hukum Taurat? Kamu percaya kepada firman Allah atau percaya kepada Paulus? Kamu percaya dengan Taurat atau percaya dengan perkataan Paulus yang bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan perkataan Yesus? Nah, kalau sudah dengan demikian, sudah jelas ya. Zaburnya yang ada di kitab Anda itu, atau Tauratnya itu, maupun Injilnya itu, sumbernya itu berbeda. Jadi tidak bisa sama ya. Itu sudah berbeda. Nah, Anda sudah mengatakan itu, mengakui lah. Jadi hanya ada satu yang benar ya. Tidak mungkin dua-duanya benar. Anda mengatakan berbeda. Jelas ada Zabur, ada Taurat, ada Injil di dalam kitab Anda. Nah, demikian juga di dalam Alkitab ada itu semua, Zabur, Taurat dan Injil itu. Nah, yang menjadi persoalannya, kedua-duanya tidak mungkin sama-sama benar. Hanya satu itu yang benar, ya. Nah, itu yang perlu direnungkan. Hanya ada satu yang benar. Tidak mungkin dua matahari terbit di dalam satu ufuk. Atau dalam satu ufuk apa tuh tahu? Kalau paham ufuk ya. Ya, timur atau barat. Nah, itu satu ufuk. Tidak mungkin matahari dua terbit dari satu ufuk. Hanya ada satu. Coba itu suara saya yang di atas diputar berkali-kali biar kamu paham. Santai aja, diputar berkali-kali. Mungkin kamu paham. Saya tidak bisa mengulangi lagi ya. Sama, Mas. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama. Yang berbeda itu Paulus menghapus hukuman mati bagi pembunuh, menghapus hukuman mati bagi para pezina dan orang-orang homo. Sama yang Paulus ini yang menghapus hukuman Taurat, Injil, Zabur, apalagi Al-Quran dihapus sama Paulus hukum Al-Quran ya. Sama, Mas. Gimana sih? Coba diputar lagi. Ya, Allah itu tidak bisa dilihat. Itu ajaran Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Paulus menghapus sunat Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Muhammad disunat. Ya, sama, Mas. Coba diputar lagi. Ya, kalau sama, ya dari satu Allah, Mas. Karena Allah itu perintahnya sama, Ten Commandment itu sama, ya. Sama, syariatnya itu sama, hukumannya itu sama. Ya, Paulus yang menghapus hukum-hukum Taurat ya, babi gak apa-apa. Yesus tidak pernah makan babi. Paulus menghalalkan babi. Gimana? Yesus tidak minum alkohol, sama, Mas. Ajaran Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sama. Ten Commandment ya sama, Mas. Intinya itu cuma ya, nggak boleh berzina, nggak boleh kumpul kebo, nggak boleh pacaran, sama, Mas. Gimana, gak paham kamu? Karena sama, Tuhannya satu. Puasa, Mas, ajaran berpuasa itu sama. Zabur, Taurat, Hindu, Buddha berpuasa, Mas. Itu kenapa Paulus tidak mau berpuasa, bersunat, sama. Coba diputar lagi, itu yang di atas ya. Ya, kalau sama Tuhannya satu, maaf ya, kalau Tuhannya iblis,
berbeda dengan firman Allah hukum-hukumnya. Ingat Mas, tertulis si pandai-pandai berdusta adalah iblis, bapaknya pendusta adalah iblis, si pandai-pandai penyesat adalah siapa Mas? Iblis. Ini saya nemu ini Korintus ya. Nanti aku baca pasal berapa. Ini Korintus tahun 1970. Apakah ini perkataan dari Paulus? Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Nih, coba kamu cari bahasa Ibrani dah. Seperti apa teks aslinya bahasa Ibrani itu. Aku menangkap kamu dengan tipu daya. Aku menangkap kamu dengan tipu daya. Ini perkataan Paulus. Jujur Paulus ya. Tapi itu sudah dihapus karena itu perjanjian baru tahun 1970. Aku mau nanya, ini perjanjian baru Alkitab, perjanjian baru terbitan 1970 ya. Ini terbitan 1970. 2 Korintus 12 16. Ini apakah ini Paulus yang berkata ini? Apakah ini perkataan Paulus? Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Aku tangkap kamu dengan muslihat. 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 Alkitab Perjanjian Baru 1970 ya. Ini bahasa Inggrisnya ada. Kamu cari Alkitab bahasa Inggris dah ya. Atau kalau kamu bisa bahasa Ibrani, kamu cari original teks dari bahasa Ibraninya. Ayo, mari kita belajar sama-sama, Mas ya. Iya, Mas. Begitu caranya. Andalah yang mengatakan berbeda. Dan memang berbeda. Salah satu contoh. Di dalam kitab Taurat yang Anda pahami, babi haram. Ternyata di kitab Imamat itu kan itu haram bagi hanya para pelaku imam atau pelaku firman atau wakil Tuhan yang menjalankan tentang keimaman. Nah, juga di dalam Injil Anda, Isa alaihissalam tidak disalibkan, tidak pula mati, tetapi wajahnya diserupakan dengan orang lain. Nah, itu kan sudah berbeda ya. Jadi sumbernya juga sudah berbeda. Kisahnya sudah berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Nah, karena memang sudah berbeda, ya jelas ya harus saling mengimani saja mana yang Anda anggap benar. Sebab kedua-duanya tidak mungkin bersama-sama benar. Hanya ada satu kebenaran. Yesuslah sang kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itulah perkataan Yesus. Ya, jadi begitulah ya. Jelas sudah benar, hanya ada satu kebenaran. Anda sendiri sudah mengatakan berbeda. Injilnya berbeda, Taurat berbeda, Zaburnya berbeda. Nah, salah satu contoh memang Injil yang ada di dalam kitab Anda tidak disalibkan dan tidak pula dimati. Nah, tetapi wajahnya diserupakan dengan wajah orang lain. Nah, jelas itu berbeda ya. Injilnya itu juga sudah berbeda. Nah, mana yang benar? Tidak mungkin dua-duanya benar. Hanya ada satu kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Oke, jadi hanya ada satu kebenaran, yaitu Yesus. Kebenaran memang satu, Mas ya. Kebenaran memang satu. Ya
Yesus berkata apa Yesus? Ikutilah, kerjakanlah apa yang aku kerjakan. Yesus berkata, kerjakanlah apa yang aku kerjakan. Yesus berkata, kerjakanlah apa yang aku kerjakan. Kerjakanlah apa yang aku berbuat. Kerjakanlah apa yang aku berbuat. Apa kata Yesus? Ini firman asli ya, Injil asli ya, maaf ya. Apa pekerjaan Yesus? Disunat, mati di kain kafani, berdoa dengan cara sujud, berpuasa. Ikutilah kata Yesus apa yang aku kerjakan ya. Sumbernya sama mas, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, sumbernya sama. Itu sudah hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangannya sama. Seperti itu ya. Sejarah memang ya kayak gitu mas. Kita aja lihat Super Semar ya. Itu banyak sejarah mas. Tapi kebenaran memang satu, itu Super Semar itu barusan kan. Kalau Yesus kan sekitar 2000-an tahun yang lalu kan ya. Super Semar ada versi sejarah, versi Belanda, versi PKI, versi Indonesia, versi orang Islam. Banyak mas, versi Soeharto, versi Bung Karno. Nah, sejarah Simpang siur kalau sejarah mas. Ya itu namanya sejarah. Sudah, kita gak usah bahas sejarah. Kita bahas Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan. Ya, satu-satunya Tuhan, bukan dua Tuhan. Tidak ada ilah, tidak ada Allah selain aku. Ya, satu. Ilmu matematika aja mas. Bisa enggak kamu menguasai ilmu matematika? 1 tambah 1 tambah 1 3, bukan 1. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 3, bukan 1. Itu ilmu sains, akal. Agama itu bisa diterima oleh akal. Karena Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Allah lebih besar daripada aku. Allah lebih tinggi dari aku. Allah lah yang baik, kata Yesus. Oke, debat pertama kita close karena lawan debat kita tidak mau menjawab. Dan kita akan teruskan debat sesi kedua dengan para pendeta yang lain. Selamat mendengarkan. Kalau memang Allah SWT dengan Yotefat itu sama, kenapa Tuhan yang sama tidak turunkan kitab kepada umat Arab, ya, kitab Torah? Sedangkan di dalam Quranmu yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Ya. Kalau memang Ibrahim yang membangun Ka'bah, jelas Taurat diturunkan di Mekah karena dia bangunnya di Mekah. Itu anehnya, ya, bukti bahwa Allah SWT dengan Yotefat itu tidak sama. Aduh, ketinggalan zaman sudah. Macam mana itu mau pergi Mekah, mau pergi berdoa lagi di sana. Tuhan Yesus telah mengajarkan manusia. Ya, boleh baca dalam Yohanes 4 ayat 1 bab berapa? Baca di bab 42. Ya, bab 1 dari ayat 1 sampai 42, baca semua supaya mata manusia itu terbuka. Mana ada lagi manusia harus berjalan-jalan di mana untuk menyembah Tuhan Allah, karena semua orang telah mengenal Allah itu. Kata Yesus, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Dia telah memberitahukan kepada perempuan Samaria itu, maka berlarilah perempuan Samaria itu bergembira, karena datangnya Kristus itu barulah mereka mengenal di mana harus dan siapakah mereka menyembah. Maka itu perempuan itu mengenali Yesus seterusnya, bahwa Yesus penyelamat dunia, Kristus, karena Kristus datang untuk memberitahukan hal itu. Jadi bacalah Yohanes 4 ayat 1 bab 42 supaya mata kamu pelan-pelan terbuka, jangan balik-balik cakap. Ya, bila ayat yang kami berikan, baca betul-betul di dalam kitab suci ya. Kalau di dalam Quran itu pembangkangnya, protes juga itu, macam Protestan juga, memprotes. Ya, sehingga gambar Yesus pun dibuat macam patung berhala. Apakah tidak berdosa kalau kita punya ibu punya gambar saja pun kita injak-injak? Apakah itu tidak bersalah? Apa tandanya? Apa artinya kalau kita injak-injak cross ataupun kita bakar gambar Yesus? Sedangkan di sana ada tersebut dia adalah roh Allah. Kalau saya bakar gambar Muhammad itu tidak apa? Sebab Muhammad tidak boleh dikenali, boleh kita komplain lagi kepada Tuhan. Macam mana mau mengenali Tuhan Allah sampai Allah Akbar tidak dapat mengenal juga. Jadi kamu sudah mengenali, kami beritahu bahwa Yesus bilang kami menyembah yang kami kenal. Jadi sembahlah Yesus yang kamu sudah kenal, kamu sudah baca. Orang Kristen sudah memperkenalkan bahwa dia itu adalah anak Allah dan roh Allah yang harus disembah. Ya. Gambar Muhammad
itu saya tidak pernah pun dapat, tapi hanya kalau orang buat film Muhammad ya wayang-wayang dia itu saja saya nampak itu. Jadi kalau bilang Muhammad saya tidak pernah nampak, tapi ada keluarga saya pernah mimpi saja, dia bilang dia Muhammad. Kakak saya bilang dia mimpi anak dia masuk neraka, masuk dalam api. Anak dia ini, kesaksian kakak saya ini, anak dia seperti itu satu bola terguling masuk ke dalam api. Anak kakak saya itu sudah dibaptis tapi masuk Muslim. Saya tidak pernah melihat pun gambar si Muhammad, tapi kakak saya pernah mimpi, dia bilang Muhammad cantik bah, handsome juga, handsome masih Muhammad ini macam orang Arab juga. Tetapi bila kakak saya mimpi di sana, apabila anak dia masuk ke dalam api itu, yang bola-bola itu dua anak dia termasuk dalam api, dia bilang Muhammad kasih keluar dia di dalam api, dipakai itu macam pancing. Dia ambil itu satu bambu, dia Muhammad kasih planting itu bola terkeluar, dia bilang. Terus saya Muhammad, dia perkenalkan kakak saya dalam mimpi, saya Muhammad, janganlah kau risau tentang anak kamu sebab anak kamu sudah dibaptis. Saya tidak kena baptis, dia bilang Muhammad. Saya hanya di dunia ini membawa peperangan, kata Muhammad. Jadi itu kesaksian kakak saya. Jadi beberapa tahun ini apabila saya lihatkan, nah saya baca manusia yang membawa peperangan itu, kalau kita lihat betul lah, mungkin juga benar Muhammad ini adalah membawa peperangan, membawa orang ke dalam dunia peperangan. Tidak ada surga bagi Muhammad. Itu yang kakak saya mimpi betul-betul loh ini. Muhammad pun berkata, dia bilang bersyukurlah anak kamu ada kena baptis. Kalau saya, dia bilang saya hanya berperang di bumi ini. Berarti pancingan itu. Saya bilang kakak saya, kenapa kau tidak kuat berdoa minta kepada Padri supaya anak kau dikeluar daripada api itu. Ya sekarang ini kau pergilah. Kakak saya tidak pernah dengar sampai sekarang. Dia kasih biar juga jadi Muslim, jadi Islam. Jadi saya pun mau cakap pun susah juga, sebab dia pun kalau buat cakap memang dia pun percaya sudah di sana Islam lakukan yang ada Tuhan Allah. Jadi Kristen itu tidak ada sudah. Jadi dia punya baptisan pun dia macam anggap macam tidak arti sudah. Tapi itulah, terimalah padanya nanti. Saya tidak pernah melihat pun gambar si Muhammad, tapi kakak saya pernah mimpi, dia bilang Muhammad cantik bah, handsome juga, handsome masih Muhammad ini macam orang Arab juga. Tetapi bila kakak saya mimpi di sana, apabila anak dia masuk ke dalam api itu, yang bola-bola itu dua anak dia termasuk dalam api, dia bilang Muhammad kasih keluar dia di dalam api, dipakai itu macam pancing. Dia ambil itu satu bambu, dia Muhammad kasih planting itu bola terkeluar, dia bilang. Terus saya Muhammad, dia perkenalkan kakak saya dalam mimpi, saya Muhammad, janganlah kau risau tentang anak kamu sebab anak kamu sudah dibaptis. Saya tidak kena baptis, dia bilang Muhammad. Saya hanya di dunia ini membawa peperangan, kata Muhammad. Jadi itu kesaksian kakak saya. Jadi beberapa tahun ini apabila saya lihatkan, nah saya baca manusia yang membawa peperangan itu, kalau kita lihat betul lah, mungkin juga benar Muhammad ini adalah membawa peperangan, membawa orang ke dalam dunia peperangan. Tidak ada surga bagi Muhammad. Itu yang kakak saya mimpi betul-betul loh ini. Muhammad pun berkata, dia bilang bersyukurlah anak kamu ada kena baptis. Kalau saya, dia bilang saya hanya berperang di bumi ini. Berarti pancingan itu. Saya bilang kakak saya, kenapa kau tidak kuat berdoa minta kepada Padri supaya anak kau dikeluar daripada api itu. Ya sekarang ini kau pergilah. Kakak saya tidak pernah dengar sampai sekarang. Dia kasih biar juga anak dia jadi Muslim, jadi Islam. Jadi saya pun mau cakap pun susah juga, sebab dia pun kalau bercakap memang dia pun percaya sudah di sana Islam lakukan yang ada Tuhan Allah. Jadi Kristen itu tidak ada sudah. Jadi dia punya baptisan pun dia macam anggap macam tidak arti sudah. Tapi itulah, terimalah padanya nanti. Untuk pertanyaan ini sudah aku jawab di atas. Banyak persamaan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, yaitu Allah itu Allah itu Esa, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa, satu-satunya yang Esa, Allah satu-satunya yang Esa. Iya, katanya kamu Islam suka perang ya. Ini di Alkitab, Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, 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 melainkan pedang, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bahkan saya juga pernah membaca di Alkitab, orang yang kafir itu ya, orang di luar Kristen itu ya, orang yang tidak beriman kepada Allah itu ya, diperangi, dibunuh semua ya.
Dibunuh semua, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, ibu-ibu dibunuh. Terus pohon-pohon dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan, tempat ibadah dihancurkan. Nah, di alam Islam memang ada perang, tapi berbeda. Siapa yang dibunuh? Yang memerangi Islam, tentaranya. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak kecil gak boleh dibunuh ya. Terus pohon-pohon gak boleh ditebang, rumah-rumah ibadah gak boleh dihancurkan. Nah itu kalau dalam Islam sangat berbeda. Ajaran kitab kamu dengan aku, kitab aku sangatlah berbeda. Mana Kalau memang Allah SWT dengan Yotibab itu sama, kenapa Tuhan yang sama tidak turunkan kitab kepada umat Arab, ya, kitab Torah? Sedangkan di dalam Quranmu yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Ya. Kalau memang Ibrahim yang membangun Ka'bah, jelas Taurat diturunkan di Mekah, karena dia bangunnya di Mekah. Itu anehnya, ya, bukti bahwa Allah SWT dengan Yotibab tidak sama. Untuk pertanyaan ini sudah aku jawab di atas. Banyak persamaan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, yaitu Allah itu Allah itu Esa, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa, satu-satunya yang Esa, Allah satu-satunya yang Esa. mana tertulis Yesus mau hukum orang yang menyembah dia? Maka Yesus lagi menyuruh, lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Lakukan, kata Yesus, lakukan. Jadi maka kami sembah melalui roti itu, kami anggap dia itu adalah tubuh Yesus, sebab Yesus itu adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri bersatu dengan Allah. Dia adalah pencipta. Jadi kami sembah roti itu sebab roti itu adalah diri Yesus. Coba kau bayangkan, kalau kau seorang kau yang firman menjadi manusia, pastinya kau suruh menyembah kau. Sebab kan Yesus itu adalah firman. Dialah yang menciptakan semua kayu, batu, apa semua air. Jangan kau buat bagiku patung berhala, kata Yesus. Jangan buat patung berhala menggunakan kayu itu. Kayu itu pun saya yang cipta, kata Yesus. Nah, itu bah Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan pikiran manusia yang begitu angan-angan manusia membuatkan berhala. Membuat Allah-Allah yang bukan Allah. Membuat itu Mekah bukan Allah. Allah-Allah yang tidak tahu di mana Allah. Kamu mempermainkan nama Allah, sedangkan Allah itu adalah Yesus Kristus. Harus disebutkan, harus disembah salib dia. Sebab pasal itulah Yesus telah bersembah kepada kita. Dia telah berkorban darahnya, memberikan kepada manusia untuk manusia itu hidup kembali. Ia telah datang memberi terang, yang memberikan wajahnya, memberikan tubuhnya untuk orang-orang semua itu makan tubuh Yesus. Yesus itu firman, sumber segalanya yang dari firman, firman Allah. Nah, firman itulah yang pertama-tama di dunia ini, pertama-tama di surga. Tidak ada lain yang pertama dari awal dan akhirnya. Dan akhirnya Yesuslah yang akan datang menyambut ya orang-orang di dunia ini. Maka dunia ini akan dibekarkan, dihancurkan, dan Yesus mengangkat orang yang percaya kepadanya dengan kuasa salibnya yang bercahaya menerangi orang-orang yang telah dibaptis. Kamu ini muslim kaki pembohong, ya. Mana ada Yesus bilang aku akan tendanglah kepalamu. Itu muslim punya kitab orang gila, orang yang gila bunuh orang, gila seks, gila bini banyak, ya, gila panggal kepala budak-budak. Itu si jin yang terbesar di dunia, yang mau kasih kering sudah di dunia nanti. Nah, jangan kau pandai-pandai cakap di sana. Tidak ada pun Yesus cakap begitu. Yesus ada berkata, kalau kau tidak menyembah aku, kata Yesus, kalau kau tidak menyembah roti ini, kalau tidak membuat satu ya peristiwa bagiku, maka itu lenyaplah, tidak adalah. Tapi Petrus yang terus membuat jemaat itu. Matius 16 ayat 18 bab 19. Baca sana, baca. Ya, akhir zaman ini ya. Sebelum itu pun ya. Sebab kamu lihatlah sejarah sekarang. Kristen dapat lihat. Kata Yesus, biarkan mereka yang membunuh, yang membuat begitu. Aku saja yang akan berusaha untuk mengasingkan mereka. Ya, maka itu apabila kamu membunuh sana, Yesus kasih tenggelam balikan. Jadi kami sedang lihat sekarang nih, bukan jauh sudah, dekat saja ada TV. Yang terakhir nih lagi, ya, Yesus akan memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Kamu tidak akan hidup kalau kami mati, kan kamu bunuh kami. Berapa ribu sudah dibunuh orang-orang Kristen, orang sembahyang pun kamu itu Islam timbak-timbak. Nah, tidak ada tapuk-tapuk lagi nampak sudah juga. Semua itu akan dibangkitkan. Kata Yohanes kata Yohanes waktu dia berteriak memberitahu,
Allah sudah datang dan Allah sudah dekat. Nah, itu Yesus sudah datang. Jadi Yesus memisahkan orang yang tidak benar, orang yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa yang bertindak tidak bagus di dunia ini, yang melawan 10 hukum itu. Yesus akan asingkan mereka. Yesus membawa pedang bukan macam kamu, membawa pedang mau timbak-timbak orang. Maksud Yesus mau kasih lenyap itu orang yang tidak bagus macam kamu. Kalau kamu tidak bagus, 10 hukum kau tidak ikut, Yesus berkuasa akan membunuh kamu. Walau bagaimana jasad kamu, roh kamu pun bersama mati juga. Tetapi roh kami akan diambil Yesus kembali. Setiap orang mati akan dibangkitkan, dan kamu yang mati dibangkitkan dahulu Yesus. Yesus akan bakar orang yang membunuh, orang yang tidak bagus, orang yang mencaci Yesus harus dibakar, harus diberi rasa bagaimana sakitnya perbuatan kamu menuduh-nuduh Yesus. Itu yang Yesus datang nanti. Ya, mau dia memberikan tanggung jawab. Ya, mau kamu di sanalah keretakan gigi kamu, di sanalah kamu lihat berkata-kata lagi lah kamu. Nah, di depan Yesus nanti apa jadi kamu yang kamu menghina, kamu kasih gentak-gentak lagi Yesus, sedangkan dia Allah. Kamu ini tidak beradab, tiada otak, tiada adat. Adat apa? Adat anjing punya adat. Selalu menghina Tuhan Allah, tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Ya, berterima kasih itu pun pura-pura saja di dalam hati kamu. Kamu tidak ada kemanusiaan, tidak kasih. Bapak yang terhormat, ya, Yesus melarang untuk disembah. Yesus melarang untuk disembah. Wahyu 19:10. Wahyu 19:10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya Yesus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya Yesus untuk menyembah Yesus, untuk menyembah Yesus. Tetapi Yesus berkata, janganlah berbuat demikian, janganlah berbuat demikian, janganlah berbuat demikian. Aku Yesus adalah hamba Allah. Aku Yesus adalah hamba Allah. Aku Yesus adalah hamba Allah. Sama dengan engkau, sama dengan engkau. Dan saudaramu, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Wahyu 19:10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya Yesus untuk menyembah Yesus. Tetapi Yesus berkata, janganlah berbuat demikian. Aku Yesus adalah hamba Allah. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Sembahlah Allah. Dan Yesus berkata, siapa yang memberi roti, siapa yang memberi roti, siapa yang memberi roti, Allahku yang di surga yang memberi roti. Allahku yang di surga yang memberi roti. Allahku yang di surga yang memberi roti. Allahku, Yesus punya Allah. Aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Kamu percaya sama Yesus enggak? Yesus berkata jujur, aku akan pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Bapak lebih besar daripada aku, Bapak lebih tinggi daripada aku. Ya, Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Siapakah yang baik, kata Yesus? Allah lah yang baik. Bukan aku yang baik, Allah lah yang baik, kata Yesus. Aku ada di sebelah kanan Yesus. Aku ada di sebelah kanan Allah Bapa. Aku ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ini ada dua sudah. Allah dan Rasul. Allah lah yang mengutus aku diutus Allah. Allah lah yang mengutus aku. Ini perkataan jujur. Yesus, kamu mau percaya mana? Yesus mau percaya Yesus apa mau percaya sama Paulus kamu? Ya, maaf ya. Paulus itu membunuh murid-murid Yesus, dikejar ke rumahnya, disiksa, dibunuh, diintimidasi sama Paulus. Sudah, perkataan Paulus banyak yang bertentangan dengan firman-firman Allah. Perkataan Paulus banyak bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Kamu mau ikut Yesus apa kamu mau ikut perkataan Paulus? Ingat. Injil asli yang tertulis merah ya. Injil yang asli yang tertulis spidol merah. Dan kalau tertulis spidol hitam, hati-hati. Itu bisa asumsi, bisa benar. Kalau yang tertulis dengan tulisan hitam, itu bertentangan dengan yang spidol merah, tulisan merah di Injil. Itu sudah asumsi. Itu pasti asumsi dan bertentangan dengan firman Allah. Kamu harus ikut yang di tinta merah aja ya. Itu sudah Injil asli. Nah, ginilah mau berdebat. Pinter ini kamu, Pak. Nggak kayak dulu, maaf ya, ceramah sendiri. Padahal kita lagi diskusi sama kamu nggak jawab diskusi bantahan dari aku dan teman-temannya. Ceramah, khotbah ya. Nah gini, kalau orang Islam bertanya kamu jawab, ini baru pinter ini kamu debat ya. Kamu bicara pinter ini. Jadi kita debat aja ya. Gak apa-apa ceramah, aku dengarkan. Tapi kalau ada orang Muslim bertanya, dijawab gitu ya. Ya kamu ini orang pinter ini.
Bisa jawab orang-orang Islam. Ini sudah pandai kamu ilmunya. Ternyata kamu pandai, ahli kitab. Kamu bilang, ya, ini orang Islam bilang, dia orang sakit jiwa. Jangan gitu bro ya. Orang kayak gitu jangan dikasari. Itu di atas itu gimana itu? Ada yang bilang kasar ya, tambah marah dia. Kalau kayak gitu jangan diolok-olok. Marah, mana pernah aku mengolok-olok kecuali sudah sesuai teks Injil ya. Jangan bilang gitu bro. Cara bicaranya nanti lain dia. Orang Kristen itu merasa dijelekan. Kamu kan nyerang Tuhan mereka. Ya marah lah, santai aja bro. Jangan memvonis, jangan menghakimi gitu bro. Itu cara debat, itu di atas. Marah-marah dia ya, karena dia dibilang sesat. Dia bilang apa itu orang Islam di atas? Dikerasin, kafir. Kalau dibilangi kafir ya marah dia bro. Santai aja bro, mana aku jarang kan bilang kata kafir apa-apa. Santai aja. Aku pernah nggak bilang kafir, bilang non muslim gitu aja, santai aja bro. Ya arti kafir itu mengingkari gitu aja, sudah biar paham dia ya. Ya kita ya kafir juga kata mereka ya, karena mereka beriman sama Yesus kita kafir juga. Santai aja. Kalau debat sama non muslim santai, jangan memvonis, jangan menghakimi, santai aja. Kita kejar Alkitab, dalil-dalil di Alkitab itu kita kejar aja gitu bro. Santai, Nabi aja dakwah santai, gak terlalu keras kayak gitu, santai bro. Oke, Anda keliru memahami. Iblis tidak mencobai di surga. Tetapi pencobaan itu datang kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dunia lah iblis mencobai Yesus, bukan di surga. Nah, kalau di surga mungkin Anda pemahamannya seperti itu bisa, tetapi karena ini peristiwa yang terjadi di muka bumi atau di dunia, iblis itu menghipnotis atau menyulaplah dengan secara tiba-tiba dunia ini menjadi indah seperti layaknya surga. Nah, itulah yang diiming-iming oleh iblis kepada Yesus, sehingga iblis berkata, jikalau engkau sujud menyembah aku. Nah, maksudnya jikalau Yesus sujud menyembah iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Nah, itulah perkataannya. Tetapi Yesus menjawab, enyahlah iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah. Nah, itulah dibalik, bukan siapakah Tuhan Allah itu, itulah Yesus. Jadi bukan dibalik-balik, ya jadi jelas. Ini tidak berbicara tentang surga kecuali iblis mencobai Allah di surga, bukan. Kalau Allah, iblis itu sudah dibuang ke bumi. Nah, peristiwa itu terjadi di bumi. Iblis sudah tidak mengenal lagi tentang surga. Surganya sudah tidak lagi. Bagaimana mungkin Bapa surgawi yang eksistensinya surga berbicara dengan iblis? Itu tidak mungkin. Iblis sudah terbuang dari surga. Jadi itu perkataan yang keluar dari Yesus. Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah. Di mana Allah? Di surga. Kok bisa? Yesus berkata, bukan aku yang memberi roti, tapi Allahku yang memberi roti. Tetapi Allahku yang memberi roti di surga. Tapi Allahku yang di surga yang memberi roti. Tetapi Allahku yang di surga yang memberi roti.
Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Justru Allah lebih besar daripada aku, kata Yesus. Allah lebih besar daripada aku, kata Yesus. Allah lebih tinggi daripada aku, kata Yesus. Allah lebih tinggi daripada aku, kata Yesus. Allah lah yang baik, bukan aku yang baik, kata Yesus. Tapi Allah lah yang baik, kata Yesus. Allah lah yang baik, kata Yesus. Kamu mau percaya firman Allah atau percaya kepada perkataan Paulus yang bertentangan dengan firman Allah? Yesus adalah jalan. Tidak ada satupun kebenaran di muka bumi ini. Tidak seorang pun yang pernah berkata, apakah itu malaikat? Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kebenaran hanya ada pada Yesus, bukan kepada omongan-omongan yang lain. Yesus adalah jalan. Tujuannya Allah, mengesahkan Allah, berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Muhammad juga jalan. Tujuannya satu, mengesahkan Allah, berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yesus adalah jalan. Jalan bukan tujuan. Tujuannya apa? Bertauhid, mengesahkan Allah. Satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang esa, bukan dua-duanya Allah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu aja matematika dasar. Bisa agama itu bisa diterima oleh akal. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, bukan 1 ya. Firman itu ciptaan Allah, Roh Kudus itu ciptaan Allah, Yesus itu ciptaan Allah. Aku Alfa dan Omega, aku yang awal. Aku ada sebelum yang ada itu ada. Aku yang pertama. Roh Kudus itu yang kedua, firman itu yang kedua, Yesus itu yang kedua, ya. Siapa yang pertama? Allah. Firman itu ciptaan Allah, Roh Kudus itu ciptaan Allah, Yesus itu ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Aku Alfa, aku yang pertama. Selain Allah siapa? Makhluk. Yesus adalah makhluk, firman Allah adalah makhluk, Roh Kudus itu adalah makhluk. Saya juga punya firman, Mas. Ya itu sudah saya baca tadi. Firman Injil ada, firman Al-Quran ada. Saya punya Roh Kudus, Mas. Siapa yang memberi Roh Kudus? Allah. Ya. Tapi aku manusia tidak mau disembah. Jangan sembah aku, sembahlah Allah. Ya. Demikianlah debat Islam Kristen. Semoga kita semua menjadi pandai dan pandai, sehingga kita bisa tahu caranya bagaimana berdebat dengan non-muslim. Bila video ini sangat bermanfaat, maka sebarkanlah, karena pahala yang besar akan terus mengalir hingga kita ada di alam kubur. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe bila Anda ingin melihat daftar video-video kami. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya manusia yang sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab.